menjadi malam yang berkesan tentunya, apalagi untuk anak-anak 90. Kita bisa nyanyi bersama mulai dari tiga bapak-bapak dengan suara wow di sebelah saya ini, atau kakak-kakak ya, kakak-kakak gitu. Plus juga Babyface dan juga Raisa gitu. Jadi malam ini kita gabungkan baik itu musisi Indonesia dan maupun musisi internasional dengan kualitas vokal dan lagu-lagu yang menurut saya pasti punya kesan dalam perjalanan hidup kita ini. Ya. Jadi kalau kita dengar lagu misalnya Mas Rio Aku Bertahan, pasti ada cerita oh ada lagu ini zaman kita ini gitu. Mas Marcel juga gitu kan, semua lagu itu pasti rata-rata kita akan teringat flashback memori gitu. Termasuk lagu-lagu Babyface. Dan bukan cuma lagu-lagu yang dinyanyikan, tapi semua lagu yang diciptakan. Ya. Itu pasti ada memori yang kita bawa gitu bersama. Relate banget ya. Aduh gua banget lagu ya. Apalagi ini dinyanyi sama orang mainnya langsung gitu. Jadi kita biasanya malam ini semua orang bernostalgia. Itu good memories atau mungkin ada kenangan yang aduh idenya, tapi kita akan nyanyi bersama malam. Sing along, nyanyi bersama itu keywordnya ya. Kita karaoke bersama. Karaoke bersama malam hari ini. Oke, nih alasan tadi Mbak Sisan mengajak bapak-bapak para senior di sebelah kanan. Boleh diceritain nggak? Kalau kualitas nggak ada yang perlu meragukan. Saya nggak mempertanyakan kualitas. Iya kan? Kalau kualitas pas pertama aja aku minta tolong ya, aku bilang maksudnya Mas Marcel, Mas Rit, bawain dong cuplikan lagunya Babyface, dengar suara mereka aja aku langsung bergetar gitu. Tapi dan sanubari ya. Jadi maksudnya aku juga maunya nempatin musisi-musisi barengan dengan Babyface karena dia seorang legend gitu ya, maksudnya ya jangan bikin malu Indonesia lah ya, dia chance kalau nyanyi gitu suaranya dia juga dengar gitu kan, gak malu-maluin gitu. Jadi saya pilih bertiga kakak-kakak sebelah saya ini gitu. Oke, kakak-kakak yang ada di sana nanti saya akan bertanya kepada abang-abang ya? Abang-abang sekalian yang di sana. Sebelum saya ke Mbak Lulu, satu pertanyaan lagi. Mbak, bagaimana memastikan kenyamanan penonton yang hadir di tempat ini? Mungkin kalau rekan media nanti nonton juga kan ya, pasti kita sudah atur semua kursinya itu sangat aman dan sangat terlihat semuanya. Jadi walaupun ada yang duduk di tribun itu terlihat jelas semuanya, dari sound, dari lighting, dari semua kita ada beda. Jadi kita memang akan memberikan konser yang nyaman dan berkesan. Ada bocoran surprise tentunya yang ditunggu. Karena kan ada duet dengan artis yang berbeda. Saya penasaran loh, lagu yang dibawain apa ya? Lagu yang dibawain adalah lagu yang diciptakan Babyface. Pasti kalau kalian dengar Raisa ambil lagu itu, ya itu karakter suara dia bisa kita bantu. Jadi aku simpen dulu rahasia itu. Simpen dulu ya. Nanti dia akan medley 3 lagu bareng sama Babyface. Dan itu lagu yang memang terkenal banget, lagu ciptaan Babyface yang dari penyanyi perempuan yang sangat-sangat terkenal dan suaranya menurut saya juga agak susah dibawa. Dan totalnya berapa lagu sih Mbak Babyface sendiri? Pokoknya Babyface akan membawakan semua lagu yang diciptakan tersebut ya Pak ya. Itu loh wah ini sih karaoke berjamaah sih malam hari ini seru abis. Thank you Mbak Sisan, nanti saya kembalikan lagi, saya mau kembali dulu Mbak Lulu. Media sekalian, pertama ini ada satu kehormatan buat pribadi karena Babyface itu ibarat selalu masuk di dalam playlist gue di zaman ketika gue masih SMP. Ya, jadi pada saat itu gue juga bersamaan gue dengerin musik-musik Natal. Pada saat itu gue lagi dengerin musik-musik dari Sepultura waktu itu baru rilis yang album Rise itu tahun 92. Kemudian Metallica yang album Black album dan juga ada Nine Inch Nails juga, Pretty Machine dan segala macam. Tapi ada pilihan di saat itu karena gue juga dengerin musik lain gitu. Ada Babyface salah satunya. Ya waktu itu dia masih di dalam production bersama Antonio Reid gitu. Jadi dia punya label namanya Love Face ya. Jadi kalau lihat lagu-lagu album R&B yang di tahun 90 atau late 80s ya, kalau lihat ada Love Face production itu pasti Babyface ada di situ, Kenny Edmonds ada di situ. Ya dari mulai Karen White kita juga
tahu lagu Superwoman namanya, itu Loveface. Lalu kemudian Toni Braxton udah pasti, udah gitu Madonna, Think About. Ya, dan terakhir gue kalau nggak salah juga Babyface sempat memproduksi sebuah band punk rock terakhir tahun berapa, tahun 2000 berapa gitu. Intinya adalah buat gue Babyface itu referensi banget, ya referensi karena dia benar-benar meletakkan satu pilar soul R&B yang baru. Dia punya genre R&B yang menurut gue berbeda dari zaman Luther Vandross, zamannya Adele Contemporary yang tahun 80-an. Buat gue tuh dia punya satu sound yang baru, ya lebih nge-pop menurut gue, tapi nggak kehilangan soulnya. Ada bluesnya, ada enak deh pokoknya. Jadi kayak pada saat itu juga gue yakin pasti Rio juga sama Sammy sebagai penyanyi-penyanyi juga nyanyi soul, pasti Babyface itu bagian dari perjalanan, dari journey itu cari referensi pasti ada. Oke. gitu. Itu pertama. Kedua yang menurut gue juga sangat punya excitement tersendiri adalah bergabung lagi dengan mereka. Dulu pernah gabung. Kita pernah berada di dalam sebuah produksi. Waktu itu berapa kali ya kita di Batur, bertiga nih ceritanya. Jadi ketemu tuh tadi kayak, aduh, dia lagi balik lagi nih. Tapi selalu sama mereka itu selalu membawa cerita buat gue pribadi, ulang pengalamannya, ya ketawa-ketawanya, gila-gilanya gitu ya, seru-serunya, gosip-gosipnya dan segala macam. Anyway, always been an honor with them. Jadi bekerja dengan mereka, berbagi panggung itu selalu menjadi satu kebanggaan dan kehormatan buat gue. Ya, itu kesannya. Tepuk tangan dong untuk Marcel. Sore lagi semuanya. Sore ya. Kalau lagu, saya langsung jawab ke lagu aja. Karena pertanyaannya kan lagu ya. Kalau lagu, kita akan nyanyi lagu kita sendiri-sendiri, masing-masing. Tapi nanti dengan aransemen yang sangat-sangat berbeda. Gue juga kaget nih. Begitu dapat aransemennya, wow, lagu gue bisa jadi kayak gini gitu. Lagu SMI kan dengerin rekaman-rekamannya gitu kan. Lagu SMI gue kayak gitu. Ada pengalaman yang baru ya? Pengalaman yang baru banget, baru dan kadang mungkin gak terpikirkan untuk bikin aransemen kayak gitu, ya kan? Di lagu-lagu yang udah sering banget kita bawain. Kalau kolaborasi saat ini memang mau tahu nggak? Enggak ya? Mau dong. Enggak, emang nggak ada ya. Oh gitu. Jadi nggak perlu tahu. Jadi emang nggak ada. Jadi kita nyanyinya itu lagu masing-masing, tapi ada beberapa lagu yang memang kita nyanyinya di medley. Oh, di medley. Marcel nyanyi lagu Marcel, gue nyanyi lagu gua, saya nyanyi lagu sendiri, tapi kita medley gitu. Jadi akan intens banget tuh musiknya. Musiknya intens banget, aransemen intens banget, dan berasa naik turunnya tuh, wah, mesti nikmatin sih. Gue juga excited banget, maksudnya ini bakal jadi kayak gimana ya urutannya. Tapi dari kemarin kita run through gitu, latihan tadi malam, udah mulai berasa, oh begini dengan aransemen yang baru. Oke. Ada persiapan khusus nggak untuk malam ini? Persiapannya kita beberapa kali latihan, makanya gue udah datang dari Jogja sekitar 5 hari yang lalu, jadi udah latihan sama band, sama bertiga juga udah latihan. Oke. Terus tadi malam kita udah GR, udah dengan gosip-gosipnya juga habis GR. Udah gosip ya? Udah. Oke. Coba nanti kita urut kayak gosipnya kira-kira tentang siapa nih? Yang jelas hari ini lagu-lagu aman semuanya. Lagu-lagu aman semuanya. Jumlahnya nggak boleh dibocorin ya? Apa nanti aja ya? Nanti aja. Oke. Bahkan bahkan pasti bisa dipastikan lo nggak akan ngitung jumlahnya karena lo akan lebur di dalam lagu-lagunya. Nggak berasa. Lebur langsung ya. Lebur, nggak berasa. Berapa lagu sih gua? Ya gitu kira-kira ya. Siap. Gitu. Thank you, Kak Rio. Tadi udah ngobrol-ngobrol sampai dari kemarin ngomong sama Marcel sama Rio, bahkan barusan kita bisa kayak Babyface sampai 60 ke atas gitu dan bisa masih produktif dan masih bisa manggung, membawakan banyak lagu, masih bisa lintas negara. Kira-kira kita bisa kayak ya mungkin di 90-an kami masih tergolong
remaja atau anak muda, tapi tidak bisa dipungkiri kami bertiga sudah bapak-bapak ya kan? Sudah menuju gerbang itu kan, gerbang setengah abad itu kan. Jadi bisa melewati itu, saya pikir kalau kita bisa, iya, kita bisa melewati umur 50, 59, kita punya cita-cita ya, inilah role model kita ya. Di umur segitu nggak kelihatan loh kalau dia. Iya, Umur segitu nggak ya? kelihatan kalau dia muda. Ya memang gak muda. Oh iya. Tapi Namanya aja baby face. tapi itulah. kita bertiga tuh pengen banget di umur segitu masih bisa ditonton cucu, ya kan? Ditonton anak yang sudah berkeluarga gitu. Iya, ditonton, gitulah. Jadi perjalanan musiknya, perjalanan hidupnya membuat saya merasa terhormat untuk bisa bersama rekan-rekan saya untuk membuka konser Babyface. Thank you Mbak, thank you Mbak Lulu juga, Mbak Sisan juga, semuanya pokoknya ini suatu kehormatan buat Semi dan buat Marcel, buat Ferry.